Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semuanya. Pada tugas ini, kami yang beranggotakan ada Kisha bernomor absen 19, Maria Elgiva bernomor absen 32, dan Talita bernomor absen 30 dari kelas 9F. Pada kesempatan kali ini, kami membuat podcast ini yang bertujuan akan membahas tentang apa sih itu genetika, apa pengertian dari penyakit pada genetika, dan apakah penyakit atau kelainan pada seorang ayah dan ibu bisa diturunkan ke anaknya? Nah, daripada kalian semua penasaran, ayo dengerin podcast ini sampai habis ya. Jangan lupa, kalau ada hal yang penting menurut kalian, bisa sambil kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Sebelum memasuki soal-soal berikut, aku mau jawab nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di pembukaan tadi. Pertanyaan yang pertama adalah, apa sih itu genetika? Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang gen, struktur, proses pembentukan dan pewarisannya, serta mempelajari mekanisme ekspresinya dalam mengendalikan sifat organisme. Pertanyaan yang kedua adalah, apa pengertian dari penyakit pada genetika? Penyakit atau kelainan pada genetika adalah suatu kondisi di mana terjadi perubahan sifat dan komponen di dalam gen sehingga menimbulkan penyakit. Pertanyaan yang terakhir adalah, apakah penyakit atau kelainan pada seorang ayah dan ibu bisa diturunkan ke anaknya? Jawabannya adalah ya, bisa. Mengapa? Karena gen yang ada di dalam tubuh anak dibentuk dari kombinasi gen ayah dan gen ibu, dan nantinya gen yang paling dominanlah yang akan menentukan kondisi fisik seorang anak. Adakah penyakit yang muncul pada keturunan akibat dari genetika? Jelaskan apa saja. Ada. Kelainan dan penyakit genetik adalah penyimpangan dari sifat umum atau sifat rata-rata manusia, serta merupakan penyakit yang muncul karena tidak berfungsinya faktor-faktor genetik yang mengatur struktur dan fungsi fisiologi tubuh manusia. Berdasarkan sifat alelnya, kelainan dan penyakit genetik terdiri atas 4 jenis, yaitu yang pertama, kelainan dan penyakit genetik yang disebabkan faktor alel dominan autosomal. Yang kedua, disebabkan oleh faktor alel resesif autosomal. Dan yang ketiga, disebabkan alel tertaut dengan kromosom seks atau kelamin. Keempat, disebabkan oleh pengaruh aberasi kromosom. Sekarang saya akan membahas tentang jenis pertama, yaitu pewarisan alel resesif autosomal. Di pewarisan alel resesif autosomal ini, gen mengkode protein yang memiliki fungsi khusus. Alel yang menyebabkan kelainan genetik mengkode protein yang tidak berfungsi atau tidak mengkode protein sama sekali. Pada kelainan bersifat resesif, heterozigot dikatakan normal dalam fenotipnya karena salah satu pasangan gen yang normal dapat menghasilkan jumlah protein khusus yang cukup banyak. Contoh penyakitnya, yang pertama itu ada fibrosis sistik. Fibrosis sistik disebabkan oleh tidak adanya protein yang membantu transport ion klorida melalui membran plasma. Oleh karenanya dihasilkan banyak lendir yang mempengaruhi pankreas, saluran pernafasan, kelenjar keringat, dan lain-lain. Fibrosis sistik disebabkan oleh alel-alel homozigot resesif. Individu heterozigot tidak menderita gejala penyakit ini namun merupakan karir, sedangkan individu normal bergenotip CC besar. Yang kedua ada albino. Kata albino berasal dari albus yang berarti putih. Kelainan terjadi karena tubuh tidak mampu membentuk enzim yang diperlukan untuk berubah asam amino tirosin menjadi beta 3,4 dihidrokisphylalanin untuk selanjutnya diubah menjadi pigmen melanin. Pembentukan enzim yang mengubah tirosin menjadi melanin dibentuk oleh gen dominan A, sedangkan orang normal mempunyai genotip AA atau AA A besar A kecil, dan albino A kecil A kecil. Jenis yang kedua yaitu pewarisan alel dominan autosomal. Penderita biasa memiliki genotipe heterozigot. Adapun contoh penyakitnya yang pertama yaitu akondroplasia. Akondroplasia disebabkan oleh tidak terbentuknya komponen tulang rawan pada kerangka tubuh secara benar.
Individu achondroplasia dewasa mempunyai kaki dan lengan yang tidak normal atau pendek, dengan tinggi tubuh kurang dari 1,2 meter. Namun intelijensi, ukuran kepala dan ukuran tubuh normal. Individu penderita achondroplasia mempunyai genotipe KK besar atau K besar dan K kecil. Sedangkan individu normal bergenotipe homozigot resesif KK kecil. Penyakit yang kedua yaitu polidaktili. Polidaktili ialah terdapatnya jari tambahan pada satu atau kedua tangan atau kaki. Tempat jari tambahan itu berbeda-beda. Ada yang terdapat dekat ibu jari, dan ada pula yang terdapat dari jari kelingking. Jenis yang ketiga yaitu kelainan atau penyakit karena alel resesif yang tertaut kromosom seks X. Contoh penyakitnya. Yang pertama, ada buta warna. Penderita tidak dapat membedakan warna hijau dan merah atau semua warna. Individu yang buta terhadap warna hijau atau tipe deutan dan merah atau tipe protan dikarenakan individu tersebut tidak mempunyai reseptor yang dapat mendeteksi cahaya pada panjang gelombang hijau atau merah. Buta warna merupakan penyakit yang disebabkan oleh gen resesif C atau colorblind yang terdapat pada kromosom X. Perempuan normal mempunyai genotip homozigotik dominan C besar dan heterozigotik C besar dan C kecil. Sedangkan yang buta adalah homozigotik resesif C kecil. Laki-laki hanya mempunyai sebuah kromosom X, sehingga hanya dapat normal X besar Y besar, atau buta warna X besar, C kecil, Y besar. Yang kedua ada hemofilia. Kelainan dengan ciri darah penderita sulit menggumpal ketika terjadi luka pada bagian tubuh tertentu yang disebabkan karena tidak adanya protein tertentu yang diperlukan untuk penggumpalan darah. Atau, kalaupun ada, kadarnya rendah sekali. Umumnya luka pada orang normal akan menutup atau darah akan membeku dalam waktu 5-7 menit. Tetapi, pada penderita hemofilia, darah akan membeku 50 menit sampai 2 jam. Sehingga mudah menyebabkan kematian karena kehilangan terlalu banyak darah. Perempuan yang homozigot resesif untuk gen ini merupakan penderita X besar H kecil. Sedangkan perempuan yang heterozigot X besar H besar, pembekuan darahnya normal. Namun, ia hanya berperan sebagai pembawa atau karet. Seorang laki-laki penderita hanya mempunyai satu genotip, yaitu X besar H kecil Y besar. Jenis yang terakhir yaitu kelainan genetik karena tertaut kromosom Y. Gen tertaut kromosom Y merupakan gen tertaut kelamin sempurna. Artinya kelainannya hanya terjadi pada laki-laki. Contoh penyakitnya yang pertama ada hipertrikosis. Hipertrikosis ini tumbuh rambut pada bagian-bagian tertentu di tepi dan di telinga. Pada laki-laki normal akan memiliki gen dominan H. Gen resesif menyebabkan hipertrikosis. Yang kedua, hystrix gravior. Gen resesif Hg menyebabkan pertumbuhan rambut panjang dan kaku di permukaan tubuh, sehingga terlihat menyerupai hewan landak yang tubuhnya berduri. Alel dominan Hg menentukan pertumbuhan rambut normal. Nah, kami sudah memberitahu kelainan atau penyakit apa saja yang terjadi akibat dari genetika. Selanjutnya kami akan membahas soal nomor 2 yang akan dibacakan oleh Thalita. Soal yang kedua yaitu, seorang anak mempunyai ayah yang mengidap sakit gula atau diabetes mellitus. Apa yang harus dilakukan agar dia tidak sama seperti ayahnya? Jawabannya adalah, si anak harus memperhatikan konsumsi gula atau karbohidrat yang tinggi, harus rajin bergerak atau beraktivitas fisik. Terutama setelah makan, jangan tidur. Dan melakukan pemeriksaan berkala KGD atau kadar gula darah untuk mewaspadai kemungkinan mendapatkan penyakit diabetes mellitus dari orang tuanya. Karena diabetes mellitus ini ada yang turunan atau genetik.
Bila orang tuanya mengalami sakit diabetes mellitus waktu usia muda di bawah 40 tahun dan mendapatkannya dari orang tuanya juga, kemungkinan besar anaknya pun ada yang mendapatkan penyakit diabetes mellitus juga. Tetapi, kalau diabetes mellitusnya dialami karena gangguan metabolisme dan setelah 40 tahun ke atas atau lansia, kemungkinan anaknya tidak mengalami penyakit diabetes mellitus karena tidak genetik. Nah, jadi kita sudah tahu hal-hal apa yang harus kita lakukan bila mengalami kejadian seperti di atas. Sekarang, kami akan lanjut ke soal nomor 3 yang akan dibacakan oleh Kezia. Seorang pria yang sudah mengalami operasi pengangkatan salah satu ginjal menikah dengan seorang wanita yang ginjalnya normal. Bagaimana kemungkinan keturunan mereka? Jika anaknya hanya satu, kemungkinan besar anaknya akan mempunyai 2 ginjal utuh. Mengapa demikian? Karena ayahnya dioperasi pengangkatan ginjal, yang berarti bahwa ayahnya lahir dengan 2 ginjal, tetapi karena ada cedera, penyakit ginjal atau kanker, maka ginjalnya diangkat dan tinggal 1. Tetapi ada kemungkinan bahwa anaknya ini akan terkena penyakit, karena seorang yang mengalami pengangkatan ginjal rentan mengidap penyakit. Contoh penyakitnya adalah penyakit hipertensi. Hipertensi ini merupakan salah satu penyakit keturunan. Tetapi penyakit ini dapat dicegah bila setelah pengangkatan ginjal, ayahnya menjaga pola hidup dengan sehat, yaitu dengan yang pertama, rajin berolahraga. Tetapi hindari olahraga yang berat seperti bela diri. Yang kedua, menjaga pola makan. Dengan membatasi asupan garam dan sodium, mengurangi makan makanan tinggi protein, dan berhenti minum minuman beralkohol. Yang ketiga, menghindari rokok. Lain cerita jika sang ayah sejak lahir hanya mempunyai 1 ginjal atau cacat sejak lahir. Kemungkinan yang terjadi adalah sang anak mempunyai 1 ginjal juga, dikarenakan oleh faktor keturunan. Bayi yang memiliki 1 ginjal memerlukan perawatan yang khusus atau perawatan tersendiri, dan kemungkinan juga bayi tersebut selamatnya sangat kecil. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa penyakit ginjal ini bukanlah penyakit keturunan jika melalui operasi pengangkatan. Jadi selanjutnya kami akan membahas nomor terakhir. Soal yang terakhir. Bagaimanakah peranan genetika terhadap perbaikan kualitas tumbuhan dan hewan pada saat ini? Upaya untuk mendapatkan tanaman atau hewan yang unggul atau kualitas yang diinginkan disebut dengan pemuliaan. Pemuliaan tanaman dapat dilakukan dengan hibridasi atau perkawinan silang. Hibridasi ini merupakan suatu proses perkawinan silang antara 2 individu tumbuhan yang memiliki jenis yang sama, tetapi berbeda varietasnya. Sifat anak dari hasil hibridasi merupakan sifat gabungan dari kedua induknya. Contohnya, plumcod. Plumcod merupakan tanaman hasil hibrida yang lebih tepatnya persilangan antara buah aprikot dan parem. Buah plumcod terdiri dari 25% aprikot dan 75% parem dengan tekstur daging lebih padat. Dengan begitu, lebih mudah dikonsumsi oleh orang tua. Dengan rasa manis pada buah serta rasa masam yang segar. Pemulihan hewan dapat dilakukan dengan perkawinan silang yang bertujuan untuk menghasilkan hewan ternak berkualitas tinggi. Misalnya, sapi mampu menghasilkan banyak susu, domba berambut tebal sehingga dapat menghasilkan banyak wool, maupun kualitas daging yang baik. Contoh pemulihan hewan, sapi Santa Gertrudis. Sapi yang dikembangkan pertama kali di Texas ini merupakan hasil perkawinan silang antara sapi pejantan Brahman dengan sapi betina Southern. Tujuan dilakukannya persilangan ini untuk menghasilkan keturunan dengan produksi daging yang tinggi dan berkualitas, serta ciri fisik yang lebih baik. Santa Gertrudis ini memiliki karakter yang baik dalam beradaptasi. Produktivitasnya tetap bisa baik meskipun dalam kondisi pakan yang minim. Selain itu, Santa Gertrudis ini memiliki tubuh yang tahan terhadap gigitan serangga. Tingkat kesuburan betinanya juga terkenal tinggi. Baiklah,
kami sudah menjelaskan tentang permasalahan yang ada di soal. Jadi, kami harap hadirin yang mendengar dapat mengerti apa yang kami sampaikan dan ada baiknya hadirin dapat menjadikan podcast kami ini menjadi bahan belajar. Kami mohon maaf bila ada tutur kata atau penyampaian yang masih kurang baik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.